Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak dulu, Rina selalu merasa hidupnya penuh perjuangan. Meskipun sudah bertahun-tahun menjadi seorang ibu, dia tak pernah merasa diakui atau dihargai. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuhnya, seolah tak pernah mendapat perhatian dari anak-anaknya maupun menantunya. Rina, seorang wanita yang sudah berusia setengah abad, terlihat lebih tua dari usianya. Punggungnya yang dulu tegap kini membungkuk, dan wajahnya yang cerah kini dipenuhi kerutan-kerutan yang menandakan kelelahan batin. Di setiap senyumnya, ada duka yang tersembunyi. Di setiap tatapannya, ada harapan yang mulai pudar. Anaknya, Dimas, seorang pria dewasa yang sudah berkeluarga, tak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih untuk segala pengorbanan ibunya. Bahkan, ia seringkali menyalahkan Rina atas segala kegagalan dalam hidupnya. "Kenapa kamu tidak mendidikku dengan benar, Bu? Kalau saja kamu lebih perhatian, mungkin aku bisa jadi orang yang lebih sukses," kata Dimas dengan nada penuh kemarahan. Menantunya, Sarah, tak kalah kerasnya. Ia selalu merasa bahwa Rina adalah penghalang dalam rumah tangganya. Meski tak pernah terucap, sikap dingin Sarah selalu membuat Rina merasa tak diinginkan. Setiap kali datang ke rumah mereka, Rina merasa seperti orang luar. Bahkan, Sarah seringkali berbicara kasar padanya. "Ibu, jangan mengganggu kehidupan kami. Kami sudah cukup dengan kebahagiaan kami tanpa campur tanganmu," ujar Sarah dengan nada tajam. Rina merasa hatinya hancur, seperti pecahan kaca yang tak bisa disatukan kembali. Setiap kata yang dilontarkan oleh Dimas dan Sarah seakan menancapkan pisau tajam ke dalam jiwanya. Dia ingin berbicara, ingin membela dirinya, namun mulutnya terasa terkunci. Sakit itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di malam hari, ketika sepi mulai menyelimuti rumah, Rina sering menangis sendirian di kamar tidurnya. Tidak ada yang tahu tentang air mata yang jatuh dari matanya. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya menerima perlakuan itu dari orang yang dia cintai. Dia hanya ingin dipahami, dihargai, dan dicintai. Namun, yang dia dapatkan justru kebencian dan kekecewaan. Rina menyadari, mungkin Dimas dan Sarah tidak pernah tahu betapa besar cintanya kepada mereka. Sejak Dimas kecil, dia sudah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, Rina selalu berusaha agar anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik. Dia tak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya lelah dan jiwanya terluka. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Dimas yang dulu begitu manis dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sosok yang penuh dengan amarah dan penyesalan. Sarah, yang awalnya terlihat ramah, kini menjadi seseorang yang penuh dengan kecemburuan dan kebencian. "Kenapa aku harus selalu dianggap salah? Apa aku bukan ibu yang baik?" tanya Rina dalam hatinya, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Namun, meskipun hatinya dipenuhi luka, Rina tetap berusaha untuk bertahan. Dia masih punya hati, sebuah hati yang terus berharap, meski sedikit, bahwa suatu saat nanti, anak-anaknya akan mengerti dan melihat segala perjuangan yang telah ia lakukan. Rina berdoa agar ada cahaya di ujung jalan gelapnya. Tetapi, dalam keheningan malam itu, dia hanya bisa menangis, merasakan kesendirian yang dalam. Hari demi hari berlalu, dan rasa sakit yang dirasakan Rina semakin dalam. Pagi itu, seperti biasa, Rina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Dimas dan Sarah belum terlihat bangun dari kamar mereka, sementara cucu-cucu Rina masih tertidur lelap di ruang tamu. Rina menghela napas panjang, menyadari bahwa hari-harinya selalu dimulai dengan kebisuan yang menusuk. Dia sudah terbiasa dengan kesunyian ini, meski hati kecilnya terus merindukan kata-kata hangat dan pelukan dari orang-orang yang seharusnya ia cintai. Pagi itu, Rina memutuskan untuk menyapa Dimas yang baru saja turun dari kamar tidurnya. "Selamat pagi, Dim. Sudah sarapan?" tanyanya lembut, mencoba membuka percakapan. Namun, Dimas hanya mengangguk tanpa menoleh. Matanya tampak kosong dan tak peduli.
Rina merasakan hatinya kembali tercekat. Dulu, ketika Dimas masih kecil, ia selalu mengantarkan anaknya ke sekolah dengan pelukan hangat dan ucapan selamat pagi penuh kasih. Tapi sekarang, semuanya berubah. Sarah datang menghampiri meja makan, menyapa dengan dingin tanpa sedikit pun ekspresi hangat. "Ibu, tolong beri ruang pada kami. Jangan selalu mengatur-atur," ucapnya tanpa basa-basi, seraya menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Rina. Tidak ada rasa terima kasih, hanya penolakan yang semakin menambah kedalaman luka di hatinya. Rina duduk di pojok meja, memandangi dua orang yang pernah begitu ia sayangi, merasa semakin asing. "Apa salahku? Mengapa kalian tidak pernah melihat apa yang telah aku lakukan?" pikirnya dalam hati. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya, namun ia berusaha menahannya. Ia tahu, jika ia menangis di hadapan mereka, itu hanya akan membuat mereka semakin jauh. Setelah sarapan, Dimas pergi dengan tergesa-gesa. Tidak ada satupun kata perpisahan yang terlontar dari mulutnya. Sarah mengikuti langkah Dimas, meninggalkan Rina di rumah yang sunyi. Rina kembali ke dapur untuk membersihkan sisa-sisa makan pagi, namun tangannya terasa berat. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti beban yang tak bisa ia angkat lagi. Kesendirian ini semakin menyakitkan. Siang hari, Rina duduk di beranda rumah, memandangi anak-anak tetangga yang bermain dengan riang. Ia ingat ketika Dimas kecil, selalu berlarian dengan ceria, tertawa lepas tanpa beban. Kenangan itu datang seperti angin, menyentuh hatinya yang sudah lama terluka. Namun, kenangan itu juga membuatnya semakin merasa hampa. Waktu telah merubah segalanya. Malam datang, dan Rina seperti biasa, menanti kedatangan anak dan menantunya. Namun, seperti hari-hari sebelumnya, mereka tidak kembali sebelum larut malam. Ketika mereka akhirnya datang, Rina yang duduk di ruang tamu hanya diberi senyuman kaku oleh Sarah dan anggukan dari Dimas. Tak ada obrolan hangat seperti dulu. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan kebahagiaan kini hanya dihiasi oleh kesunyian yang menusuk. Rina tahu, mungkin ini yang disebut dengan kesendirian yang sebenarnya. Meski tubuhnya tinggal bersama mereka, namun hatinya sudah jauh, terpisah dalam dunia mereka yang penuh kebekuan dan kekecewaan. Ia ingin berbicara, mengungkapkan segala perasaan yang selama ini ia tahan, tetapi kata-kata itu terasa sangat sulit untuk keluar. Di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang tertidur, Rina kembali terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela, memandang bulan yang tampak sendirian di langit. Rina merasa seperti bulan itu, sepi dan tak ada yang peduli. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, apa aku tidak pantas untuk dicintai? Apa aku memang terlalu buruk sebagai ibu dan mertua? Namun, meskipun dihantui perasaan itu, Rina masih punya hati. Sebuah hati yang meski terluka, tak pernah benar-benar mati. Ia masih berharap, meski hanya sedikit, agar Dimas dan Sarah suatu hari nanti akan melihat betapa besar kasih sayangnya kepada mereka. Ia berharap ada saatnya mereka akan memahami pengorbanannya, meski itu sepertinya semakin jauh dari kenyataan. Rina menatap tangan tuanya yang mulai keriput. Ia merasakan betapa banyak waktu yang telah ia habiskan untuk mereka, namun tak satu pun dari mereka yang pernah melihat itu. Seiring dengan detik-detik yang berlalu, harapannya semakin memudar. Tapi, di dalam hatinya yang paling dalam, Rina masih bertahan. Karena meski diperlakukan seperti ini, ia yakin satu hal, aku masih punya hati. Pagi itu, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Dalam sepi yang menyelimuti rumah, ia memutuskan untuk membersihkan halaman. Meski tubuhnya terasa lelah, ia tak ingin duduk diam. Setiap langkahnya terasa berat, seakan dunia ini semakin menekan pundaknya yang sudah rapuh. Tapi ia terus berjalan, dengan satu harapan, agar mungkin, di tengah kesibukan mereka, Dimas atau Sarah akan menyadari bahwa ada seseorang yang menunggu perhatian mereka. Namun, harapan itu semakin jauh seiring berjalannya waktu. Saat Dimas dan Sarah akhirnya bangun, mereka hanya sekilas melihat Rina yang sedang sibuk merapikan tanaman di halaman depan. Tidak ada sapaan atau percakapan yang hangat. Mereka lebih memilih untuk tetap terdiam,
berfokus pada urusan mereka sendiri. Rina menghela napas, merasa hatinya semakin kosong. Kadang, ia merasa seperti bukan bagian dari keluarga ini. "Bu, tolong jangan ganggu aku lagi," kata Dimas dengan nada lelah. Saat Rina mencoba menawarkan secangkir teh hangat untuknya. "Aku sedang banyak pikiran. Jangan tambah beban." Kata-kata itu begitu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Rina hanya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Apa yang bisa ia katakan? Dimas tidak ingin mendengarnya. Sarah, yang selalu mendampingi Dimas, hanya diam tanpa berkata apapun. Tatapannya dingin, seolah tak merasa kasihan pada ibu yang sudah bertahun-tahun merawat dan mengasuhnya. Rina bisa merasakan bahwa Sarah selalu menganggapnya sebagai gangguan, sebagai seseorang yang tak diinginkan di kehidupan mereka. Hari-hari berlalu begitu saja. Rina merasa dirinya semakin terasingkan. Ia memutuskan untuk tidak mengganggu mereka lagi. Ia akan menjalani hidupnya sendiri, meski itu terasa sangat berat. Namun, setiap kali ia berjalan sendirian di rumah, rasa kesepian itu semakin membekas. Setiap sudut rumah ini terasa begitu asing baginya, meskipun ia sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Suatu malam, ketika Dimas dan Sarah tidak ada di rumah, Rina duduk di ruang tamu, merenung. Sebentar lagi, hari ulang tahunnya akan datang, tetapi ia tidak merasa ada yang peduli. Tidak ada yang mengingatnya. Bahkan anak-anaknya yang dulu selalu menyiapkan kejutan sederhana untuknya, kini tidak pernah lagi memperhatikannya. Rina menatap kalender di dinding. Tanggal ulang tahunnya semakin dekat. Namun ia tidak berharap apapun. Baginya, ulang tahun hanya sebuah tanggal yang berlalu tanpa makna. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan, dan yang lebih menyakitkan lagi, tidak ada kasih sayang. Lama-kelamaan, Rina merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap gerakan terasa sulit, setiap napas terasa berat. Namun ia berusaha untuk tetap bertahan. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan betapa besar luka yang ada di hatinya. Jika ia menangis, siapa yang akan menghiburnya? Dimas dan Sarah? Mereka bahkan tidak peduli. Hanya kenangan masa lalu yang membalut hatinya dengan rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Namun, di balik semua itu, Rina tetap memelihara sedikit harapan. Meski ia merasa tak dihargai, meski ia merasa tak pernah mendapat kasih sayang yang seharusnya, ia masih ingin percaya bahwa di suatu titik, Dimas dan Sarah akan menyadari betapa besar pengorbanannya selama ini. Ia ingin mereka tahu bahwa meski segala kebencian dan ketidakpedulian mereka menghancurkan hatinya, ia masih punya hati. Hati yang tak pernah berhenti mencintai mereka, meski mereka tak pernah melihatnya. Suatu sore, Rina duduk di beranda rumah, memandangi langit yang perlahan gelap. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak tetangga yang bermain bersama orang tua mereka. Rina tersenyum tipis, namun senyuman itu cepat menghilang, digantikan oleh rasa perih yang terus menusuk. Ia teringat pada masa kecil Dimas, betapa ia selalu gembira bermain di halaman ini. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Dimas lebih memilih berdiam diri di kamar, dan Sarah, meski tinggal satu rumah, lebih banyak menghindari Rina. Tapi Rina tetap berharap, meskipun harapan itu semakin tipis. Ia berharap suatu hari, mereka akan melihat hatinya yang penuh kasih ini. Ia ingin mereka tahu bahwa di balik segala kekurangannya, ia selalu memberikan segalanya untuk mereka. Namun, saat itu belum datang. Dan entah berapa lama lagi ia harus bertahan dengan rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Rina tahu satu hal, aku masih punya hati, meski mereka tidak pernah melihatnya. Hati itu masih ada, meski tersembunyi dalam keheningan, dan meskipun ia tak pernah mendapatkan balasan yang ia harapkan, hati itu tetap mencintai mereka tanpa syarat. Tapi untuk berapa lama lagi ia bisa bertahan? Itulah yang membuatnya semakin meragukan segalanya. Ulang tahun Rina akhirnya tiba. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun lebih awal. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang memberi ucapan selamat. Tidak ada pelukan hangat dari Dimas atau Sarah. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang memecah keheningan rumah. Rina berdiri di depan cermin,
menatap wajahnya yang sudah begitu penuh kerutan. Matanya yang dulu cerah kini tampak pudar, seakan semua kebahagiaan telah hilang. Ia menyiapkan sarapan, seperti yang biasa ia lakukan setiap hari, meskipun hatinya terasa kosong. Ketika Dimas dan Sarah keluar dari kamar mereka hanya meliriknya sekilas. Tidak ada ucapan, tidak ada perhatian. Rina merasa seperti tidak ada artinya bagi mereka. Mereka bahkan tidak ingat hari itu adalah ulang tahunnya. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasa. Rina hanya duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga yang terpasang di dinding. Ada satu foto di mana Dimas masih kecil, dengan senyuman cerah di wajahnya, memeluknya erat. Dulu, Rina merasa sangat dicintai. Dulu, setiap kali ia merasa lelah, tatapan mata Dimas akan membuatnya merasa bahwa segala pengorbanannya tidak sia-sia. Tapi itu sudah lama berlalu. Foto itu kini terasa seperti kenangan yang tak pernah lagi bisa ia sentuh. Malam hari tiba. Rina duduk di ruang makan sendirian, menyantap makan malam yang ia buat dengan penuh kasih. Di luar, suara kendaraan lalu lalang, tapi rumah ini terasa sepi dan dingin. Dimas dan Sarah belum pulang. Rina sudah terbiasa dengan kebiasaan itu. Mereka sering pulang larut malam, tanpa memberi kabar, tanpa peduli bahwa di rumah ada seorang ibu yang menunggu mereka. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Dimas dan Sarah akhirnya datang, tetapi mereka hanya masuk tanpa sepatah kata pun. Rina berdiri dari kursinya, mencoba mengumpulkan sedikit keberanian untuk mengucapkan sesuatu. "Dim, Sarah, aku hanya ingin mengingatkan, hari ini adalah ulang tahunku," ucapnya dengan suara gemetar. Dimas berhenti sejenak, lalu meliriknya sekilas. "Oh, maaf, Bu, aku sibuk tadi," jawabnya dengan nada datar, tanpa rasa bersalah. Sarah hanya mengangguk tanpa berbicara. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada pelukan hangat, hanya kata-kata kosong yang membuat Rina semakin merasa terluka. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya, tapi ia berusaha menahan agar tidak jatuh. Ia tahu, jika ia menangis, itu hanya akan menambah jarak antara mereka. "Tidak apa-apa, Dim. Aku hanya berharap kita bisa merayakan bersama, seperti dulu. Tapi, mungkin itu hanya kenangan, ya?" Rina berusaha tersenyum, meski hatinya hancur. Dimas dan Sarah duduk di meja makan tanpa menyentuh makanan yang sudah disiapkan. Mereka lebih sibuk dengan ponsel mereka, seolah tidak ada orang lain di ruangan itu. Rina menatap mereka, merasa begitu kecil dan tak berarti. Terkadang, ia merasa bahwa lebih baik ia menghilang, agar mereka tidak terus merasa terbebani oleh keberadaannya. Namun, sebelum Rina bisa melanjutkan perasaannya, Sarah dengan kasar berkata, "Ibu, kami sudah bilang jangan terlalu berharap banyak. Kami tidak ada waktu untuk merayakan ulang tahunmu. Jangan terlalu berharap pada kami." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam langsung ke dalam jiwanya. Rina terdiam. Tidak ada yang bisa ia katakan. Ia merasa tertusuk dalam-dalam oleh kalimat itu. "Ibu, jangan terlalu berharap." Itu adalah kalimat yang sangat ia dengar, namun tak pernah benar-benar ia pahami sebelumnya. Itu adalah kalimat yang memantulkan kenyataan pahit bahwa ia tidak lagi dibutuhkan, bahwa ia tidak lagi dianggap penting dalam hidup anak dan menantunya. Setelah itu, mereka pergi begitu saja ke kamar masing-masing tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Rina berdiri di tengah ruangan, merasa begitu kosong. Tak ada kata-kata yang bisa menghiburnya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah alam ikut merasakan kesedihannya. Rina kembali duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong keluar jendela yang kabur karena hujan. Dalam hatinya, ia mulai merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini ia sudah salah sebagai ibu? Apakah pengorbanannya selama ini tidak berarti sama sekali? Ia tahu bahwa meskipun ia sudah memberikan segalanya untuk mereka, cinta yang ia berikan tak pernah dihargai. Namun, meskipun hatinya terluka, Rina masih memiliki secercah harapan. Harapan bahwa, suatu hari nanti, Dimas dan Sarah akan melihat betapa besar cintanya kepada mereka.
Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun mereka sering menyakitinya, ia tetap mencintai mereka tanpa syarat. Hati Rina, meskipun terluka, masih penuh dengan kasih sayang yang tidak bisa ia tutup. Lalu, Rina menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang yang bersinar redup. "Aku masih punya hati," bisiknya pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku masih punya hati, meskipun mereka tidak melihatnya." Dan meskipun hatinya begitu hancur, Rina tahu, ia akan terus mencintai mereka, apapun yang terjadi. Karena, aku masih punya hati, meskipun itu tak lagi dihargai.